Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan 12. Pada pertemuan 12 hari ini kita akan membahas mengenai penyimpanan data lanjutan. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai share preference, SQLite, dan juga MySQL. Pada pertemuan kali ini kita akan memperdalam mengenai MySQL. Adapun yang kita bahas hari ini yaitu mengenai arsitektur client server. Kemudian yang kedua, koneksi Android MySQL melalui PHP, dan yang terakhir adalah implementasi CRUD, create, update, dan delete. Nah, dalam pengembangan aplikasi Android, penyimpanan dan pengelolaan data di luar perangkat sering sekali sangat diperlukan, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data dalam jumlah besar atau berbagi data antar pengguna. Salah satu pendekatan dalam penggunaan database ini adalah menggunakan database server dengan MySQL sebagai sistem manajemen basis data yang paling populer. Materi ini akan membahas cara menghubungkan aplikasi Android dengan database MySQL untuk pengelolaan data yang efisien. Nah, MySQL sendiri itu adalah merupakan sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS yang populer dan bersifat open source. Menggunakan struktur query language atau SQL untuk pengelolaan data, MySQL sering dipakai dalam pengembangan aplikasi web dan juga mobile karena performanya yang tinggi, reliabilitasnya baik, dan dukungan komunitas yang sangat luas. MySQL sendiri cocok untuk menangani data dalam jumlah besar di server dan memungkinkan interaksi aplikasi dengan basis data melalui SQL. Untuk arsitektur client server di aplikasi Android, maka aplikasi Android yang mengelola data di database SQL ataupun di database MySQL ini menggunakan arsitektur client server. Aplikasi Android di perangkat pengguna berperan sebagai klien, mengirim permintaan ke server untuk operasi data. Server sendiri adalah tempat MySQL berjalan, menyimpan data yang diakses oleh aplikasi. Nah, selain MySQL, server juga menjalankan aplikasi PHP untuk membantu komunikasi antara aplikasi Android dan database MySQL. Nah, untuk klien, klien ini adalah Android. Jadi Android kita merupakan klien, berfungsi untuk mengirim permintaan ke server untuk operasi data seperti menyimpan, membaca, mengubah, dan menghapus. Kemudian servernya sendiri yaitu MySQL dan juga PHP. Di sini server berfungsi untuk menyimpan data, menjalankan MySQL, dan menggunakan PHP untuk memproses permintaan dari klien. Apa sih peran PHP di aplikasi Android? Nah, PHP di sini berperan sebagai perantara. Android ini tidak bisa secara langsung terhubung ke database MySQL di server. Oleh sebab itu, maka kita memerlukan script PHP yang mana ini nantinya digunakan sebagai perantara. Nah, PHP sendiri adalah bahasa pemrograman client server yang bersifat server side yang mudah diintegrasikan dengan MySQL. Script PHP sendiri bertindak sebagai API yang menerima permintaan dari aplikasi Android, meneruskan ke MySQL, dan mengembalikan hasilnya ke aplikasi dalam format yang dapat dimengerti Android, seperti JSON atau yang biasa disebut dengan JSON. Nah, peran PHP sebagai perantara memiliki beberapa alur, ya. Yang pertama, PHP di sini nantinya akan menanggapi permintaan dari Android. Ya. Karena apa? Karena aplikasi Android yang nantinya akan mengirim permintaan HTTP ke dalam server, sehingga harus ditanggapi permintaan tersebut. Setelah permintaan yang dikirim oleh aplikasi Android ditanggapi oleh PHP, maka akan dilakukan proses
yang mana proses ini dilakukan melalui script PHP yang fungsinya adalah menerima dan memproses permintaan dari Android. Tahap ketiga yaitu interaksi dengan MySQL. Nah, setelah tadi script PHP menerima dan memproses, maka PHP tersebut akan mengeksekusi query ke database MySQL. Kemudian barulah akan dilakukan respon ke Android. PHP yang tadinya sudah mengeksekusi query akan mengirimkan hasil format dalam bentuk JSON kembali ke aplikasi Android-nya. Nah, untuk melakukan keempat tahapan proses tadi, maka PHP itu melakukan teknik API REST, yang mana teknik API ini ya merupakan cara umum yang digunakan untuk memungkinkan aplikasi mengakses sumber daya data di server. API atau Application Programming Interface ini adalah gaya arsitektur yang banyak digunakan untuk membuat API di mana setiap operasi dilakukan menggunakan HTTP request sederhana, yaitu get, post, put, dan delete. Nah, dalam konteks ini REST API nantinya digunakan untuk melakukan operasi CRUD, create, read, update, dan delete dari aplikasi Android ke database MySQL. Nah, get sendiri ini digunakan untuk membaca data dari server. Post digunakan untuk mengirim data baru ke server. Put digunakan untuk memperbaharui data yang ada di server, dan delete sendiri digunakan untuk menghapus data yang ada di server. Nah, untuk format data yang kita gunakan di script PHP tadi sudah dijelaskan, yaitu menggunakan format JSON. Setelah data nanti diambil dari MySQL melalui script PHP, maka data tersebut nanti akan dikirim kembali ke Android dalam format JSON, JavaScript Object Notation. Ya, jadi JSON ini adalah format data berbasis teks yang ringan dan mudah dibaca. Jadi, format ini cocok untuk pengiriman data melalui jaringan dan mudah diproses oleh aplikasi Android. Jadi, JSON ini sangat berguna dalam mengirimkan data yang kompleks antara aplikasi dengan server dengan cara yang efisien. Nah, adapun keunggulan dari format data JSON ini adalah yang pertama, ringan. Jadi karena strukturnya yang sederhana, maka membuat JSON ini menjadi lebih efisien untuk proses transfer data. Kemudian mudah dibaca. Nah, format JSON ini mudah dipahami oleh manusia dan juga bahasa mesin. Yang ketiga, fleksibel. JSON dapat mewakili berbagai struktur data dari yang sederhana hingga kompleks. Yang keempat, keunggulannya yaitu bersifat kompatibel. Jadi banyak bahasa pemrograman termasuk bahasa Java di Android yang memiliki dukungan bawaan untuk JSON. Kemudian, adapun mekanisme koneksi Android MySQL melalui PHP ini sendiri adalah yang pertama, pastikan aplikasi Android ini terkoneksi dengan internet secara aktif. Kemudian, Android nantinya akan mengirim permintaan ke server PHP. Lalu akan terjadi proses di server, yaitu PHP memproses permintaan dan berinteraksi dengan MySQL. Dan yang terakhir akan menanggapi respon dari JSON. Nah, server mengirim data kembali ke Android. Jadi dari proses pengiriman data yang berawal dari Android ke server dan kembali lagi ke Android, maka data yang diterima itu akan dikirim kembali dalam format JSON. Nah, untuk implementasi CRUD-nya sendiri ya, jadi operasi CRUD ini adalah inti dari pengelolaan data yang ada di database. Nah, aplikasi Android ini nantinya akan mengirim permintaan CRUD ke HTTP yang ada di server, dan script PHP di server akan mengeksekusi perintah tersebut di MySQL.
Create kita gunakan untuk menambah data baru, read untuk membaca data, update mengubah, delete untuk menghapus. Jadi dalam pengoperasiannya, maka create saat kita mau menggunakan fungsi create, maka di HTTP scriptnya kita menggunakan post. Saat kita mau menggunakan operasi read, maka di HTTP scriptnya kita menggunakan get. Saat operasinya update, di HTTP scriptnya kita menggunakan perintah put. Untuk operasi delete, maka di HTTP scriptnya kita menggunakan delete. Nah, kemudian MySQL database dalam proses menghubungkan Android Studio dengan MySQL ini, maka ada beberapa keuntungan penting yang bisa kita dapatkan. Aplikasi Android bisa menyimpan dan mengambil data dari server, memungkinkan data bisa diakses oleh banyak pengguna. Jadi, data yang disimpan di server dapat di-backup ataupun diatur menjadi lebih baik lagi. Nah, selain itu, data dapat diakses dari berbagai perangkat yang terhubung ke aplikasi sehingga cocok untuk aplikasi multi-user seperti e-commerce, media sosial, dan juga manajemen tugas. Nah, jadi kesimpulannya pada pertemuan hari ini yaitu saat kita mau menghubungkan MySQL dengan Android Studio, ya maka kita membuka berbagai kemungkinan dalam pengembangan aplikasi mobile yang membutuhkan pengelolaan data yang kuat. Dengan menggunakan arsitektur client server, PHP sebagai perantara, dan format data JSON, pengembangan dapat menciptakan aplikasi Android yang dapat mengakses dan memanipulasi data secara efisien di server MySQL. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan fungsionalitas aplikasi, tetapi juga memungkinkan skalabilitas dan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan data. Demikian materi kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.